Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera kepada semua rekan sekerja, para pendeta, diaken, diakenis, penatua, dan kepada semua saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini Tuhan telah memberikan kita nafas yang baru, hidup yang baru, sehingga kan pada pagi ini kita dapat hidup dalam keadaan yang damai sejahtera. Oleh itu kita perlu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kita yang di surga atas segala yang telah Dia berikan kepada kita. Pada pagi ini saya akan mengungsikan satu perkongsian firman sebagai renungan kita pada pagi ini. Tajuknya adalah janganlah iri hati. Kita sebagai umat manusia memang kita memiliki perasaan iri hati ini. Iri hati ini adalah suatu perasaan yang terdapat di dalam diri manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 21 sehingga ayat 23, di sana mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Baik, kalau kita baca di dalam ayat ini, salah satunya ada iri hati di sini. Jadi ini merupakan suatu perkara yang timbul daripada diri manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 21 mengatakan sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, ya. Jadi ini memberitahu kepada kita bahwa iri hati ini adalah perasaan dari dalam diri manusia. Namun iri hati ini adalah satu perkara yang tidak baik untuk kita sebagai umat Tuhan. Mengapa? Sebab di dalam ayat 23 mengatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini menunjukkan bahwa ini perkara yang tidak baik sebenarnya. Bagaimana iri hati ini boleh timbul? Kalau kita rujuk di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iri hati ini timbul apabila kita melihat seseorang itu lebih maju daripada kita. Dan oleh itu kita berusaha untuk berjeripaya, berjuang untuk mendapat yang lebih supaya kita dapat melampaui seseorang itu. Jadi itu karena timbul iri hati di dalam diri kita. Namun apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah ini semua pun adalah suatu kesia-siaan. Jadi apakah keburukan iri hati sebenarnya, saudara dan saudari? Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi keburukannya di sini, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan juga segala macam perbuatan jahat. Kalau kita lihat, iri hati ini dapat membuatkan hidup kita dalam kekacauan dan dapat mengundangkan kita ini melakukan perbuatan jahat. Oleh itu saudara dan saudari, kita perlu mengelakkan daripada membuat hal-hal begini. Jadi sebagai anak Tuhan, apakah yang perlu kita lakukan? Di sini ada 3 perkara yang dapat saya kongsikan kepada kita semua. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki hati yang tenang. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi sepatutnya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki hati yang tenang. Mengapa? Supaya kita dapat menyegarkan tubuh. Kalau kita iri hati, itu dapat membusukkan tulang. Saudara dan saudari,
kita perlu memiliki hati yang tenang. Karena dengan hati yang tenang ini dapat menyegarkan tubuh kita. Di dalam rujukan yang lain ada mengatakan, kalau kita selalu iri hati terhadap orang, itu dapat memendekkan umur kita, dapat memberi efek ataupun kesan sampingan kepada tubuh kita. Oleh itu saudara dan saudari, kita perlu bertenang supaya dapat menyegarkan tubuh kita ini. Baik, yang kedua, sebagai anak Tuhan kita perlu takut akan Tuhan. Mengapa? Kita lihat dalam Amsal pasal 23 ayat 17. Amsal pasal 23 ayat 17 mengatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Jadi dalam diri kita ini saudara dan saudari, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang di dalam dunia ini kalau kita lihat lebih maju daripada umat Tuhan. Namun kita jangan iri hati kepada mereka. Melainkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, perlu takut akan Tuhan senantiasa. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sebagai anak Tuhan, apakah yang perlu kita lakukan adalah hidup yang sopan. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 13. Roma pasal 13 ayat 13. "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati." Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Jadi ini memberitahu kepada kita sebagai anak Tuhan, kita jangan iri hati. Malah kita haruslah hidup dengan sopan. Maksudnya ini adalah hidup sebagai orang yang benar dan juga yang baik. Bagaimana kita hidup yang sopan? Dalam Roma pasal 13 ayat 14 sana mengatakan, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Jadi saudara, oleh itu kita perlu kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu perlengkapan senjata terang di dalam kehidupan kita, supaya iri hati ini tidak timbul di dalam diri kita. Kita perlu elak itu. Jadi hiduplah sebagai orang yang baik dan yang benar. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi inilah perkongsian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Haleluya.